Sahabat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali dalam Sapaan Sahabat. Dan kali ini tema kita adalah From Loneliness to Solitude. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mau belajar dari tuntunan firman Tuhan. Kami juga mau belajar dengan berefleksi bersama, sehingga kami memahami seluruh makna hidup kami. Berkati Tuhan refleksi ini dari awal sampai akhirnya, supaya kami semua dikuatkan dan kami juga belajar untuk menemukan diri kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahannya, pakailah menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Berfirman Bapa, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, saya kira saya dan saudara sering mengalami apa yang disebut dengan loneliness, perasaan sepi. Kadang-kadang kita juga heran, ada di antara orang banyak, tapi kok rasanya ada satu kesunyian, ada kekosongan yang luar biasa, yang menekan kita, yang mendatangkan perasaan tertekan yang luar biasa. Kita merasa terpencil, seolah-olah sendirian tapi tidak sendiri. Ada kegelisahan yang tidak bisa kita ungkapkan, tapi terutama yang menyakitkan sebenarnya kekosongan yang begitu hebat melukai diri kita. Apa yang biasanya menjadi sumber-sumber dari loneliness yang menimpa seseorang? Mestinya ada relasi yang tidak berjalan dengan tidak seharusnya. Orang yang mengalami luka-luka hatinya dengan amat sangat, atau orang yang berulang kali merasa bahwa hidupnya ditolak oleh orang lain, dia merasa selalu menerima penolakan, atau yang super sensitif, ada kerapuhan di dalam emosionalnya. Tapi yang lebih berat adalah ketika tuntutan keadaan seperti mengurung dan menjebaknya dalam stres yang mendatangkan depresi. Maka bagian-bagian ini seringkali melingkari dan menekan setiap orang yang mengalaminya, dan orang itu mulai merasakan bahwa ia terlepas dari koneksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun dia berada di tengah-tengahnya. Ada rasa berharga yang hilang dalam dirinya. Ada perasaan bahwa dia adalah orang yang unwanted, orang yang tidak disukai. Saya mau menceritakan Isadora, seorang penari balet yang amat terkenal pada zamannya. Bahkan orang memberikan gelar ini adalah penari yang terhebat sepanjang masa. Tapi Isadora satu kali berkata begini, saya tak pernah sendirian, tetapi hati saya terluka amat sangat. Mata saya bahkan sampai kering tanpa air mata, karena derita yang tak tertahankan. Tangan saya gemetar, menantikan damai dan sukacita yang tak pernah kutemukan. Jadi, di tengah-tengah jutaan penggemarnya, di tengah-tengah tuntutan massa supaya dia selalu tampil prima, tanpa celah, tanpa kesalahan, di tengah-tengah sorak-sorai yang mendorongnya bertahan pada keinginan massa, ia tidak punya kesempatan untuk merefleksikan dirinya. Ada hal-hal dalam batinnya, hal-hal yang secara batinnya dan spiritual yang tak pernah diberi kesempatan untuk digalinya. Maka ia tenggelam di dalam apa yang disebut dengan perasaan hampa. Kita juga sering mendengar para bintang-bintang muda yang melesat tenar dalam waktu yang cepat. Lalu kita kaget bahwa beberapa dari mereka kemudian memilih jalan pintas, bunuh diri, karena katanya hidupnya sunyi dan kosong, dan mereka tidak tahu bagaimana harus menemukan makna hidupnya di tengah-tengah gelimang harta, popularitas, tetapi juga tuntutan massa yang menekan mereka untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh sekelilingnya. Maka hari ini kita ingin juga melihat
Orang-orang yang mengalami kesepian mungkin adalah orang-orang yang tidak punya atau tidak melatih dirinya untuk mengcounter diri pribadinya dengan dasar yang paling dalam yang menyebabkan ia merasa kesepian itu. Ada banyak orang yang tidak berani menjadi dirinya sendiri. Keotentikan itu hilang sebab ia takut menggali lebih dalam secara batiniah dan spiritual. Saya ini siapa? Dan apa sebetulnya sesungguhnya yang saya rindukan dalam hidup saya? Begitu putaran keadaan menekan dan membentuk dirinya dan ia tidak bisa berontak seperti tenggelam dalam cengkeraman itu, maka di sana ia masuk ruang kosong yang sangat menakutkan. Saya terus berulang-ulang ingat apa yang dikatakan Jacqueline Susan, bahwa di tengah-tengah semua kehidupan yang seperti mendaki puncak Himalaya, tempik sorak itu akan membuat dia makin lama ternyata berada dalam pusaran angin dan badai, dan ia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Buta, tuli, dan takut terpleset. Tapi begitu terpleset, ia meluncur memasuki lembah kehancurannya. Hari ini kita ingin melihat bagaimana kita tidak melakukan pembiaran untuk berada dalam jerat apa yang disebut dengan tekanan-tekanan yang membuat hidup kita palsu, yang didorong untuk memuaskan apa yang dikatakan tuntutan keadaan dan tuntutan zaman. Hari ini kita ingin melihat bersama bahwa kekosongan yang merusak diri itu mestinya tidak boleh dibiarkan. Kita harus masuk pada pengambilan pilihan sebuah jalan keluar yang benar. Maka kita masuki tema kita, From Loneliness to Solitude. Dari rasa sepi yang kosong itu, kita masuk di dalam sebuah kondisi yang disebut dengan ketenangan. Saya akan membacakan Mazmur 62, ayatnya yang ke-6. Ayat yang sangat populer dalam hari-hari hidup kita. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bagaimana kita memasuki yang disebut dengan ketenangan? Apa yang disebut dengan kesepian bisa diubah menjadi ketenangan. Dan untuk masuk ke dalam apa yang disebut dengan ketenangan itu, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus menciptakan ruang. Ruang di mana kita dapat menemukan suara yang memenuhi kebutuhan batiniah kita. Saudara-saudara, apakah saya dan saudara memberi ruang itu dalam hidup kita? Di era di mana kesibukan memutar kita sampai tidak punya waktu untuk masuk dalam refleksi. Di tengah-tengah tuntutan apa yang dikatakan menjadi manusia yang disukai atau populer, atau paling tidak eksis kata kita. Apa kita pernah masuk dalam ruang itu? Ruang di mana kita bisa mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan batiniah kita dan siapa diri kita. Ruang itu mesti diciptakan. Ruang itu mesti secara teratur kita adakan. Saya masih ingat seorang teman yang berkata, setiap hari Sabtu saya masuk ke kamar saya tanpa gangguan siapapun juga. Anggota keluarga siapapun tidak boleh masuk. Dan di situ saya mengosongkan diri saya. Saya terus-menerus belajar secara jujur mengenali diri saya, dan saya terbuka pada suara Tuhan, yaitu firman-Nya yang meresapi diri saya dalam keteduhan yang luar biasa itu. Dan biasanya katanya saya menangis sepuas-puasnya. Saya melihat beberapa kesalahan, tapi saya melihat ketidakberdayaan yang tidak menyenangkan yang menekan saya, dan saya mengungkapkan itu semua di dalam satu refleksi saya dengan firman Tuhan dalam doa-doa saya. Dan sesudah sekian jam saya keluar lagi dengan perasaan tenang. Jadi ruang itu saudara harus diciptakan. Kita tidak berputar-putar seperti roller coaster,
mengikuti tuntutan keadaan, atau kita merasa gagal, ditolak oleh keadaan, ditolak oleh lingkungan, tapi kita sendiri tidak kenal sebetulnya apa yang saya butuhkan untuk mengenali diri saya. Yang kedua, di tengah-tengah ruang yang kita bisa berikan dalam refleksi pribadi, kita masih ingat Tuhan Yesus berkali-kali sesudah melakukan pelayanan yang sibuk, dia pergi ke tempat sunyi untuk masuk dalam sebuah ruang di mana dia berdialog dengan Bapanya. Dia merefleksikan apa yang sudah dikerjakannya dan apa yang menjadi jati dirinya, apa yang disebut dengan keotentikan diri kita. Itu harus kita punya waktu tenang, di mana dikatakan hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab dari sanalah kita memperbaharui hidup kita, daripadanya lah harapanku. Maka yang kedua adalah keberanian. Tidak gampang orang mau masuk ke dalam dan mengorek dirinya dengan tuntas. Wah, kita takut mengenali diri kita, saudara-saudara. Kita menolak untuk memasuki itu. Ada banyak kali kita menghindar sehingga kemudian itu menjadi jerat yang menenggelamkan kita. Kita takut kalau kita belajar melihat diri kita dan kita memasuki dengan sangat-sangat jujur dan dengan sangat dalam. Nanti kita merasa bahwa kita harus berhadapan dengan yang disebut berani untuk menjawabi apa-apa yang kita seharusnya bisa tolak, atau hal-hal yang kita bisa lewati, tapi yang selama ini ingin kita hindari. Konon katanya, kekosongan dan kehampaan ini seringkali menimpa baik mereka, para mahasiswa, dengan seluruh apa yang dikatakan mimpi-mimpi hidupnya, tapi juga sekarang merambah juga kepada anak-anak remaja, juga pada orang tua yang merasa tersisih dan kehilangan nilai berharganya, kepada single parent, kepada orang yang sedang kehilangan pekerjaan dan tidak tahu harus berbicara dengan siapa, seakan-akan semua memandangnya sebagai orang yang bersalah. Ada orang yang sudah tidak sempat lagi untuk menangis terhadap apa yang dia ingin keluar dari keadaan ini. Maka keberanian itu dibutuhkan untuk masuk secara jujur, membukai lapisan-lapisan yang membuat kita terisolir justru dari diri kita yang sesungguhnya. Rainer Maria Rilke mengatakan, apa yang berlangsung dalam keberadaan batiniah kita yang paling dalam berharga bagi kita, sebab di sana keseluruhan cinta kita akan menjadi nyata. Untuk memasuki bagian yang paling dalam itu amat berharga, tapi memang amat menakutkan. Kadang-kadang kita membiarkan luka-luka batin kita untuk tidak kita gali. Rasa terluka yang kita tidak berani untuk melihatnya lagi. Ketika kita merasa dijadikan tidak berharga oleh keadaan, kita tidak berani untuk melihat ke dalam apa yang menjadi pergumulan dalam batin kita. Ketika kita merasa bahwa kita orang yang ditolak, kita juga tidak berani menggali. Kenapa saya menerima saja bentuk-bentuk seperti itu, atau justru sangat terpengaruh di dalamnya. Wah, ada banyak lapisan yang membungkus kita sampai kita kehilangan keotentikan diri kita. Yang ketiga adalah yang disebut dengan relasi spiritual. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saya dan saudara memiliki apa yang disebut dengan relasi spiritual dalam saat yang tenang, hanya bersama dengan Tuhan. Dan di sana kita ingin meyakini bahwa seluruh kegelisahan, seluruh cengkeram dari ketakutan
dalam hidup kita. Kita masuk di dalam sebuah rasa bahagia sebab kita punya waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan tentang diri kita dan apa yang Tuhan tuntun supaya kita mengenali siapa diri kita. Ada banyak fakta yang membuat kita sadar atau tidak sadar tiba-tiba dibawa pada situasi yang membuat kita gelisah, dicengkeram oleh berbagai realita yang membuat kita kehilangan wajah kita sendiri. Kita tidak tahu mesti menyalahkan siapa, dan kita mesti berani untuk menembusinya, dan kita tidak punya kekuatan spiritual dan kerohanian untuk kita berkata, akan kuhadapi dan kulewati Tuhan. Ketika kita diputar-putar oleh berbagai tuntutan sekeliling kita. Hans Margolius berkata, hanya dalam air yang tenang kita dapat mengacai diri kita. Dan di sana kita tahu bahwa dalam ketenangan itu kita punya pengamatan yang jernih dan tidak didistorsi oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Di sana kita bisa mengamati juga sekeliling kita dan dunia ini dengan pengamatan yang lebih jernih. Hanya dalam air yang tenang. Di mana air yang tenang itu, saudara? Ketika aku dekat dengan Tuhan, tidak ada bagian yang lebih kuat dan jujur ketika kita belajar memberi ruang di hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin bukakan tentang diri kita. Ketika kita diajari untuk merenungkan kenapa kita merasa tidak berharga, kenapa kita merasa bahwa kita ditolak, kenapa kita kehilangan nilai-nilai diri kita. Apakah kita seperti pemazmur berdialog dengan Tuhan dan menerima apa yang dikatakan, setiap guratan-guratan yang ada di hati kita, di hidup kita, tapi kita tidak membiarkan diri tenggelam di dalamnya. Relasi spiritual itu penting, saudara-saudara. Di sana kita diperhadapkan, kita bisa memilih untuk mengatakan, saya biarkan saja makna diri saya hilang. Saya ingin mengambil jalan pintas sebab saya sudah tidak tahan pada rasa hampa ini. Atau saya membiarkan diri saya diputar-putar, dibenamkan di dalam depresi yang dalam. Kita mesti keluar dari sana. Dan ini yang dikatakan makna spiritual, yaitu sebuah kekuatan untuk mengatakan, saya akan masuk, menyelami, menggaruti, dan kemudian memasuki bagian yang paling dalam diri saya. Saya harus menemukan apa yang disebut dengan sumber kesepian saya, sumber dari perasaan hampa itu. Lalu saya menolak untuk dibenamkan di dalamnya. Jadi ketika kita berkata hanya pada Allah saja aku tenang, atau ketika kita meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa di tengah-tengah semua popularitas yang sedang ada di sekelilingnya, yang seringkali mengarahkan pada apa yang dikatakan penyimpangan dari tujuan kemesianikannya, di tengah-tengah apa yang menjadi harapan orang banyak, Yesus menyepi supaya tetap konsisten tentang jati dirinya, keotentikan hidupnya. Maka dibutuhkan kehilangan apa yang dikatakan rasa takut untuk jujur. Kita membutuhkan untuk berani melawan ketakutan itu. Kita kalau bisa memiliki solitude dalam hidup ini, bukan berarti kita menarik diri dalam relasi dengan orang lain, bukan.
justru keluar dari satu dialog, satu relasi yang intim dengan Tuhan, kita akan bangun lagi dengan ketenangan yang disebut dengan seringkali damai yang melampaui segala akal. Dan kita siap maju dengan sangat sadar tentang nilai diri kita. Kita akan menjadi kreatif dan kita akan menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Mari keluar dari ruang hampa hidup kita, dari rasa kosong yang menyakiti, yang kadang-kadang membuat kita kehilangan siapa sesungguhnya diri kita. Mari membebaskan diri dari apa yang dikatakan, membiarkan diri dibawa, ditenggelamkan dalam berbagai tuntutan lingkungan untuk hidup kita. Kenali diri kita bersama Tuhan. Kita tahu bahkan kalau kita sendiri kita tenang menghadapi bagian-bagian yang kita katakan saya takut menghadapinya. Kita akan diberi kekuatan dalam relasi spiritual dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Maka aku tenang, sebab aku mengenali diriku seperti yang Tuhan mau. Aku mengenali nilai-nilai keunikanku di tengah carut marutnya keadaan yang kita terima atau ditimpakan kepada kita. Kesepian atau rasa kosong yang menakutkan itu ketika orang tidak punya wajah lagi, tidak punya jati diri lagi. Tapi kalau mendengarkan Tuhan, kalau mencurahkan hati kita kepada Tuhan, kalau berlindung kepada Tuhan dan minta diajari keberanian untuk memasuki diri, kita seperti orang yang ditenggelamkan di air yang dalam. Kita berontak terus dan bergerak. Tiba-tiba kita merasa pinggang kita dipeluk dan ditarik ke atas. Dan tiba-tiba kita tahu kita keluar dari benaman itu dalam pelukan Tuhan yang mengajari kita tidak boleh kehilangan diri. Jangan membiarkan diri ditenggelamkan oleh ketidakmampuan diri, ketakutan, rasa cemas yang berkepanjangan, atau perasaan ditolak yang memiskinkan kita. Tapi temukan Tuhan dan dengarkan Dia. Dia akan tolong kita untuk masuk ke dalam diri sendiri, amat dalam, gelisah yang dipecahkan. Sebab kita harus menemukan sumber dari rasa hampa itu. Tuhan menolong saya dan saudara, memberkati kita. Amin.